Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil abil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebagaimana yang telah membimbing kita untuk kembali ke jalan yang benar, yang telah memberi kita sehat, yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam telah tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yaitu Adnul Islam. Di bulan Ramadan ini, seorang muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima Allah, atau sebaliknya ibadah puasa menjadi sia-sia di sisi Allah. Sebagaimana disinyalir Rasulullah SAW betapa banyaknya orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Di antara perbuatan yang bisa menyia-nyiakan ibadah puasa kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadikan puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada yang niat terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah, karena ibadahnya semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Berkalam, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan orang dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sendi. Amal menjadi benar karena niat yang benar, sebaliknya amal jadi rusak karena niat yang rusak. Ibnu Mubarak rahimakumullah berkata, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan beberapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Salah satu perkara yang dapat menyanyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik, karena orang percaya kepada dukun, pembaca nasib, paranormal, dan sejenisnya. Ia telah menyekutukan Allah. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah berkalam, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya si fulana disebut banyak mengerjakan salat, puasa, sedekah, hanya ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW menjawab,
dia di neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana disebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah dan sholat, hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisan." Rasulullah SAW, dia di surga. Di samping itu, memutus silaturahim menjadi penyebab tertolaknya semua amalan ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima amalan yang memutus tali silaturahim. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia akan masuk surga atau neraka. Diriwayatkan dari Zubair bin Mut'aim bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pemutus silaturahim tidak akan masuk surga." Maka hukuman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia pun ia akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang menggenaskan atau su'ul khotimah. A'udzubillah. Diriwayatkan dari Nabi, barang siapa yang memutus silaturahim atau kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita untuk puasa kali ini tidak akan menjadi sia-sia. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.